Baik, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir di Vicon hari ini. Vicon hari ini kita akan membahas tentang DNS yang sudah saya share materinya di Google Classroom. Nah, hari ini Bapak akan coba tunjukkan prakteknya, pengaplikasiannya dalam Linux ya. Linux Debian. Baik. Bapak akan presentasikan sebuah slide di sini ya. Bisa kelihatan nggak? Pak, Kelihatan? nggak ada. Ada? Belum Pak, belum ada. Ada yang minta. Ini ada yang gabung lagi, siapa ini? Udah Pak. Yang baru gabung siapa tadi? Nggak kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan full nggak? Full. Baik. Jadi materi DNS sudah saya share tentang teorinya. Kenapa? Itu Nop, yang satunya lagi Nop. Yang mana? Ada dua itu. Coba. Si Mugni baru masuk. Waduh, emang telat ini. Yang telat suruh push up ini nanti mah. Tadi mah ada. Push up online. Bentar ya. Masih dengerin bagus. Ya Allah, udah ngecek gituan loh. Ada ya, kelihatan ya? Udah kelihatan slide-nya? Udah. Baik, tentang DNS ya, teorinya sudah dibagikan di Google Classroom. Silahkan dibaca-baca. Ya, DNS merupakan sebuah domain name system atau yang disingkat DNS. Sebuah sistem yang berfungsi menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama domain. Ya. Jadi, untuk memudahkan dalam mengingat. Siapa yang baru hadir tuh? Mugni. Oh, Mugni ya. Oh, udah. Sebuah IP diterjemahkan menjadi sebuah nama. Ya, contoh google.com. Nah, google.com itu adalah sebuah DNS. Sebuah DNS ya. Google.com itu berapa alamat IP-nya? Nah, itulah sistem yang menerjemahkan namanya DNS. Jadi menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama domain di browser ya. Cara kerjanya adalah DNS memerlukan program klien yang bernama resolver untuk menghubungkan setiap komputer user dengan server DNS. Program resolver yang dimaksud adalah web browser dan mail client. Nah, jadi DNS ini pengaksesan dari kliennya itu biasanya menggunakan browser. Ya, browser bisa Mozilla, Google Chrome, Opera Mini, Internet Explorer ya, Safari dan yang lainnya ya. Jadi untuk terhubung ke sebuah server DNS kita perlu menginstal web browser. Nah, jadi kita mengaksesnya dari klien menggunakan web browser pada komputer kita. Instalasinya ataupun paketnya yang harus kita install adalah bin 9. Cara menginstalnya adalah apt stripget install bin 9 gitu.
Nah, sebelum kita menginstal, kita pastikan kita sudah login sebagai root dulu. Jadi sebagai super user ataupun administrator dari Linux-nya. Ya, ini perintahnya ya, apt get install bin 9. Kemarin di pertanyaan banyak yang kopas dari internet kayaknya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, baca-baca, tapi baca dulu, baca pahami baru jawab pertanyaannya. Kemudian file konfigurasi yang harus kita lakukan dalam DNS itu ada beberapa. Yang pertama adalah file nameconf lokalnya, jadi untuk konfigurasi lokal. Yang kedua file forward, ini ya. Yang kedua adalah file forward. Ini file forward. File forward, kemudian file reverse-nya. Kemudian ada resolve CONF. Nah, konfigurasi ini keempat ini satu ya. Dalam konfigurasi file ini berisi file forward dan file reverse. Di mana file forward ini letaknya harus sama dengan yang ada di sini lokasinya. File forward ini berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah nama. Nah, jadi alamat IP servernya berapa, kemudian alamat IP server tersebut akan diterjemahkan ke nama domainnya apa. Kemudian file reverse juga sama. File reverse itu adalah kebalikannya, nama jadi sebuah alamat IP. Nah, tapi semuanya harus ada ditampung di sini, ya, di mana lokasinya. Lokasi yang di sini harus sama dengan yang nama file forward dan file reverse-nya. Gitu. Kemudian file resolve ini berisikan alamat IP ataupun domainnya. Gitu. Kemudian membuat zona domain, ya. Menentukan nama untuk domain dari server Debian. Ya. Yang pertama kita edit file forward, reverse-nya, kemudian file CWNF, name CWNF, kemudian name CWNF lokalnya, ya. Ini kita bisa menggunakan editor Pico ya ataupun Nano ya. Nano spasi ya, ini ya, spasi /etc bin name. Nah, jadi lokasi untuk konfigurasi ada di direktori etc. Di bawah direktori etc ada direktori bin. Kemudian di dalam direktori bin ada yang namanya file name CWNF. Nah, file konfigurasi ya. Ini sebuah file ya. Jadi kita buka sebuah file namanya ini. Untuk membukanya bisa menggunakan editor. Nah, ini editor Nano ataupun editor Pico. Yang baru bergabung. Kalian sudah paham tentang bagaimana cara konfigurasi sebuah file di Linux Debian? Sudah pernah belum? Halo? Ini Belum. belum pernah. Waktu sebelumnya udah pernah apa aja? Baru install. Ya, Pak, baru install. Baru install saja. Oh, oke deh. Debian. Berarti belum menginstal paket yang lain ya, paket DNS, web server, belum. Iya. Oke. Pak, itu Baik, Pak, ya. kalau Nano dipakai tanda pagar nggak, Pak? Yang itu, Pak. Nah, tanda pagar ini merupakan prom namanya ya. Tanda pagar ini menandakan kita harus berada di administrator atau sebagai root. Ya, sebagai root, harus sebagai root dulu. Nah, kalau user biasa tandanya apa? Di sininya, promnya. Tandanya adalah tanda dolar. Nih. Tanda dolar seperti ini. Nah,
Kalau misalkan TKJ, ya, akhirnya ditandai dengan promnya dolar. Nah, berarti dia sebagai user biasa. User biasa ini biasanya hak aksesnya tidak sampai untuk konfigurasi, ya cuman melihat saja. Makanya kita harus sebagai root dulu di sini ya. Oke, nanti akan tunjukkan untuk Linuxnya. Ya, isinya adalah seperti ini. Ini adalah file nameconn lokal ya. Nah, ini namanya file tadi cwn apa? Name cwnf. Nah, untuk file cwnf untuk yang lokal ya, lokal. Jadi yang pertama adalah kita memanggil file forward. Nah, di sini kodenya adalah seperti ini. Kita tambahkan di bawahnya tulisan ya, diketik zone tanda kutip nama domainnya apa atau nama DNS yang akan kita buat apa. Misalkan smkn.com. Ini harus ditanda kutip antaranya. Ya. Kemudian diikuti tanda kurung kurawal buka di sini. Kurawal buka. Kemudian kita ketikkan ini type master bahasa Inggris ya. Type master titik koma ininya, titik koma tandanya. Kemudian di bawahnya boleh kita tambahkan file kutip. Nah, ini lokasinya, lokasi file forward. Nama file forwardnya apa? Misalkan db.smkn misalkan. smkn. Nah, adanya di mana? Misalkan file etc bin db.smkn. Nah, kita harus menyiapkan juga di sini file forwardnya, namanya harus sama, lokasinya juga harus sama di sini. Begitu. Kemudian yang di bawahnya ini untuk namanya file reverse. Nah, file reverse cara penulisan seperti ini. Zone. Kalau misalkan IP kita 192.168.10 misalkan sekian, penulisannya kebalik, jadi dibalik. Ya, jadi misalkan 192.168.10.10. Berarti 10 atau 92 10 168 192. Nah, titik in strip addr titik arpa. Nah, di tanda kutip ya, diapit dengan tanda kutip. Kemudian kurung buka kurawal. Kurung buka kurawal. Kemudian type master. Titik koma. Di bawahnya tambahkan file dalam kutip ya. Ini lokasi file reverse. File reverse-nya apa? Lokasinya di mana namanya? Misalkan db.10. Lokasinya di sini misalkan di etc bin db.10. Nah, nanti kita harus menyiapkan file reverse-nya ini sesuai dengan lokasi di mana kita menyimpan file reverse-nya. Ya, diikuti dengan titik koma, ditutup dengan kurung tutup kurawal, titik koma juga. Kayaknya harus praktek kayaknya ya. Selanjutnya ada penjelasan di sini. Gimana? Ya, harus praktek, Pak. Ya. Ntar dilihat dulu ya ininya, cara-caranya. File forward berfungsi untuk konversi dari DNS ke IP. Jadi dari nama ke IP itu file forward ya fungsinya. Ya. Ini cara mengkopinya misalkan dari sini nih, masuk ke directory bin, ya. Kemudian kita copy
DB lokal menjadi namanya apa? Misalkan db.smkn tadi. Itu file forward. Nah, contoh seperti ini. Ya, kita akan membuat nama domainnya smkn.com. Nanti diganti namanya localhostnya menjadi smkn.com. Ini alamat IP kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian file reverse ini, file reverse berfungsi untuk konversi dari IP address ke DNS ke nama. Nah, dari IP ke nama. Misalkan IP-nya 192.168.201. Nah, otomatis akan redirect ke ini. Nah, dari IP ke nama. Kita bisa membuat template ataupun file DB reverse-nya. File reverse-nya dari file yang sudah ada di bin. Jadi db.127 misalkan. Kita copy, jadi namanya ini reverse. Nah, ini isinya, isi dari file reverse .smkn.com ya. Kita tambahkan di sini, di bawahnya kodenya seperti ini. Untuk pengujiannya, tes apakah DNS sudah berhasil atau belum. Perintah dari komputer server ataupun dari klien, bisa kita mengetikkan perintah ini, nslookup alamat IP servernya. Nah, apabila berhasil, dia akan muncul balasan servernya ini, addressnya ini. Nah, ini nama DNS-nya. Ini yang sudah berhasil berarti konfigurasinya. Untuk IP address-nya 10.1. Nah, biasanya ada tanda pagar di sini. Pagar 53. Ini artinya port. Nah, jadi port DNS itu adalah port berapa? 53. Oke, cukup presentasinya. Masih pada online? Halo? Masih. Kelihatan muka saya nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Dari presentasi tadi ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke. Bapak akan sedikit praktekkan dulu dengan menggunakan VirtualBox ya, yang sudah diinstal Linux-nya. Di sini akan Bapak tunjukkan sedikit ya konfigurasi dari DNS. Ntar dipresentasikan ya. Ya, maklum ya. Nah, kalian sudah melihat di sini jendela VirtualBox ya? Sudah? Ya, Pak. Nah, di sini Bapak sudah menginstal Linux Debian 8. Linux Debian ini akan Bapak konfigurasikan. Bapak akan lakukan pengaturan network ataupun jaringan. Jaringannya Bapak akan hubungkan dengan komputer yang sedang Bapak pakai ini. Jadi akan Bapak hubungkan dengan host only saja. Jadi cuma 2 komputer antara Linux yang di dalam VirtualBox ini dengan host. Oke, ini ya. VirtualBox host only Ethernet. Cuman 2 PC. Kalau kita mau menghubungkan keluar jaringan berarti kita pakainya bridge. Baik ya. Ini kita jalankan.
Ini proses ya. Kalau layarnya hitam kelihatan nggak? Apa perlu diganti layarnya warna backgroundnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan hitam juga ya? Atau biar lebih jelas nanti coba pakai remote putih ya. Pakai putih. Oke, ini jendela login. Jadi kalau Linux versi CLI seperti ini ya. Nah, ini Debian 8, Debian login. Oke. Bapak akan login sebagai TKJ di sini. Passwordnya TKJ yang sebelumnya sudah diinstal. Baik. Tadi ada yang tanya tuh ya, kenapa tandanya ada yang pagar tanda dolar. Nah, kalau sebagai user biasa di sini promnya dolar. Nah, kalau sebagai user root ya, sebagai root, nah, di sini berubah ya promnya. Tandanya tadinya dolar menjadi tanda pagar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi sebagai TKJ ya, user biasa TKJ. Kalau sekarang sebagai root, administratornya. Nah, tandanya ini cirinya ya. Oke. Kita lakukan perintah menginstal ya. apt get install bin 9. Ada yang baru bergabung juga nih, siapa ini? Tiara. Ya nggak apa-apa, baru gabung. Baik, kalau tampilannya seperti ini berarti kita sudah menginstal sebelumnya. Oke, saya akan hapus dulu ya. apt get remove bin 9. Oke, yes, enter. Oke, jadi sebelumnya sudah diinstal nih bin 9 di sini untuk DNS. Kita akan coba melakukan install lagi. Jadi yang tadinya udah diinstal kita hapus dulu. Perintahnya apt get remove. Udah tahu kan perintah-perintah dasarnya untuk yang Linux? Sudah ya? Oke, ini clear artinya untuk membersihkan layar ya. Sebelumnya kan ada banyak tulisan. Coba saya cek dulu IP-nya. 56101. Oke, coba connect gak ya? R ping 192.168. Oh, nggak connect. Yang virtual box nih. Oke, karena ini host only, jadi adapter yang kita pakai adalah yang ini, yang VirtualBox host only network. Oke. Ya, udah connect ya. Saya udah setting IP-nya. Oke, saya akan coba remote menggunakan putih servernya biar enak kelihatannya ya. Oke. Tadi 56.101 IP-nya. Ya. Nah, udah berhasil ya. Yes. Oke, clear. Sip. Lebih enak gini ya? Putih ya, kelihatan ya? Oke ya, kita lakukan install lagi. apt get install bin 9. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti dia diminta untuk memasukkan DVD yang kedua.
Jadi kita masukkan DVD 2 di sini. Kita masukkan DVD yang kedua, DVD Linux Debian yang kedua. Kan ada 3 DVD tuh ya. Nah, DVD 2 nya kita masukkan. Kalau sudah, ketika enter, nah udah ya, berhasil nih, udah selesai. Kita coba panggil alamat IP-nya menggunakan browser ya. IP-nya kan tadi 56.101. Nah, IP-nya sudah berhasil kita panggil, udah connect. Nah, ini berarti sudah terhubung ke server Debian. Tapi apakah sudah bisa untuk DNS-nya? Misalkan smkn.com. Mana? Belum ya. Masih loading. Oke, kita clear dulu. Kita masuk ke directory bin. Nah, ini isinya ini ada banyak sekali isinya. Yang pertama kita konfigurasi file lokal nano. Nah, ini isinya seperti ini ya. Kita ketikkan, kita akan membuat smkn.com, tipenya master ya. Tadi kita akan buat sebuah file forward namanya db.101 misalkan ya. Ini zonnya. Jadi tadi berarti 56.168. Boleh seperti ini ya. .arpa, tipenya master. Nah, file reference kita akan buat db.101 misalkan ya. Nah, ini file forwardnya ini db101, file reference ini kita simpan, cek Ctrl X, yes, enter. Kita siapkan untuk file forwardnya. Kita copy dari db lokal ya, copy db lokal menjadi db.smkn ya. Bener nggak tadi db smkn? Oh, salah ini. Nah, ini ya. Kemudian kita buka db smkn nya. Nah, kita ganti yang localhost menjadi nama domainnya. Cek Ctrl W, cek Ctrl R, localhost smkn.com all ya. Kita ganti alamat IP-nya. Ya. 192 ya. Ini tadi apa? File konfigurasinya. Ini ya. smkn.com udah. Nah, file forwardnya ini isinya in a IP-nya ya. Kemudian server.
kemudian www cinam in cinem server in ya, sesuaikan sama yang konfigurasinya. Kita simpan, cek Ctrl X, CS enter. Selanjutnya kita siapkan DB101 dari template ya. Kita copy yang dari DB127 DB101. Kita buka. Kita ganti yang tulisan localhost menjadi smkn.com. Yes. Di bawahnya kita ganti yang file reverse-nya in ns smkn.com. Kemudian bawahnya in ptr smkn.com. Nah, sudah seperti ini. Kita simpan. Enter. Kemudian kita buka file resolve. Nano etc resolve. Name servernya kita tambahkan. Kemudian kita buka satu lagi file hostess. Ini ya. Kemudian kita restart servisnya. etc initd bin 9 restart. Oke. Sudah kita restart servisnya, kita lakukan pengujian. Udah. Wah, salah tuh. Trying next server. Wow, ada yang salah konfigurasinya. Coba kita satu aja. Ini sudah ya, DBSMKN. Kemudian kita buka. Udah ya. Hapus satu aja. Woi, salah. 56 ya. Lakukan ns lookup. Coba kita lakukan ns lookup smkn.com. Ya, addressnya sudah kebaca di sini. Coba kita lakukan pengaksesan dari sini. Kita lakukan perubahan untuk alamat IP-nya. Alamat IP-nya itu menyesuaikan dengan IP DNS dari Debian.
Coba kita lakukan perintah dari command from Windows ya. Ini mana tuh? Ya. Ping 192.168.56.101 connect ya. Coba ping DNS nya. Nah, harusnya udah bisa nih. Ini udah connect nih. Ya udah ada balasan. Harusnya dengan menggunakan browser juga sudah bisa. Karena ini saya terhubung dengan internet, kemungkinan ini nama ataupun alamat IP ini dia terhubung ke internet. Karena saya terhubung ke internet, jadi ini seperti ini tampilannya ya. Harusnya seperti tadi. Tapi udah di ping udah bisa nih. Nah, udah bisa. Harusnya tampilannya seperti ini juga nih. Coba saya tambahkan IP di hostnya ya. IP saya berapa sih? (1093). Kita reset lagi. Lah, kok alamat IP-nya besono sih? Ini dia memanggil alamat IP yang lain karena terhubung ke internet. Harus di disable dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nih. Untuk nslookup smkn.com. Lah kok. Oh, file hostess. Halo, masih pada di sini? Halo? Masih pada standby? Masih Pak, Pusing ya? pusing. Ya, memang kalau untuk produktif mah harusnya mungkin ada jadwal praktek ya, praktek langsung. Kenapa nggak harus ini aja Pak, nggak ke sekolah gitu kayak waktu itu Paris tuh kan pernah bilang. Ya, jadi nanti untuk jadwal praktek nanti ada, tapi nunggu persetujuan, mungkin ya nunggu persetujuan dari dinas dulu. Nanti kalau sudah ada informasi lagi dari dinas, baru nanti dikasih tahu jadwalnya, jadwal prakteknya. Gitu ya. Ada lagi?
Coba saya rubah ininya, networknya ya. Networknya ke Windows XP berapa nih? Networknya pakai internal ETH2. Nah, ini Bapak coba simulasikan ya dengan jaringan lain yang tidak terhubung ke internet. Ya, jadi nanti dihubungkannya ke komputer lain yang ada di dalam VirtualBox. Hausnya. Oke, di sini Bapak sudah membuka Windows XP. Ya, Windows XP yang jadul banget. Lama banget ya Windows XP. Nggak ada tampilannya Windows XP. Kelihatan nggak Windows XP? Coba satu lagi nih, Windows 7. Windows 7. Mana ya Windows? Oh nih. Coba bisa nggak nih ya? Kita coba akses dari klien yang terhubung ke jaringan internalnya. Berat nih kebanyakan. Ini ya. Tapping. Nah, connect ya. Udah, Pak. Oke. NS lookup. Servernya unknown ya. Non existent domain. Ini konfigurasinya ada yang salah apa?
Biasanya ada konfigurasi yang salah di sini nih. Itu nama host ya. IP-nya sudah bisa smkn.com. Pas service Apache-nya belum ya? Udah. Sama di sini juga nih. Wah, masih ada kesalahan nih. Wah, nanti kita lanjut lagi ya. Ini kita belum berhasil nih. Masih ada kesalahan. Sore selesai. Ya begitulah kalau praktek, kita harus coba lagi ya. Kalau ada kesalahan kita identifikasi. Ini yang kesalahannya di mana nih. Baik, cukup untuk hari ini ya. Yang udah hadir terima kasih ya. Yang belum hadir ya nanti bisa lihat rekamannya di YouTube. Nanti saya upload, saya kasih linknya. Oke ya, cukup untuk hari ini, terima kasih. Kita hari dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.